Halo sobat-sobatku semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak bercincau ria, berkicau ria. Pagi ini moga teman-teman juga sehat walafiat, lancar rezekinya, makin berkah barokah di hari Jumat tanggal berapa nih ya? Hari ini tanggal 5 Juni 2020. Semoga pokoknya kita semangat ya sob. Dunia belum terbalik, matahari masih bersinar, mendung masih bergelayut, tapi semangat tetap harus tetap di dada untuk menjemput rezeki yang barokah, dan semoga terus membawa kebermanfaatan buat kita, keluarga, dan juga buat masyarakat pada umumnya. Karena pada saat kita bisa membawa kebermanfaatan, tidak cuma rezeki, tapi juga nilai ibadah, dan juga insya Allah bisa jadi bekal kelak kita di hari yang gak ada akhirnya. Jadi tetap semangat apapun kerjaannya. Pagi ini saya udah mulai ngoprek-ngoprek ini guys. Ini saya nih belajar hidroponik ya, mulai disemprot-semprot dikit. Hari ini masuk ke hari ke-8. Ada benih kale, ada sawi, dan ada juga bayam. Proses belajar lagi karena sempat gagal dulu saya gagal. Pokoknya dinikmatin aja, disyukuri, bisa ojo mumetan, ojo stres. Kena stres marahi tambah kering, yang tadinya mau cair jadi gacir ya. Dan satu, nek pandai rezeki ini susah, rezeki ini seret, ya kita ikutin cara Rasulullah mengajarkan seperti apa. Berbagilah pada saat lapang dan sempit. Kalau kondisi sulit aja kita berbagi, apalagi lapang. Dan ternyata benar, kalau mau kaya, kalau saya dulu sering dengerin ini nih, konsep menabung pangkal kaya. Tapi nek dirunut-runut lagi, kok ya nggak pas ya. Malah dibilang ini, menabung itu bukan pangkal kaya, tapi berbagilah yang pangkal kaya. Contoh, berbagi kebermanfaatan. Makin produk kita masif, makin produk kita lancar, makin produk kita dibeli banyak orang, maka rezeki kita makin banyak. Artinya apa? Kita makin berbagi kebermanfaatan, makin banyak kita memberikan yang terbaik, maka rezeki kita juga makin banyak. Bener nggak? Saya rasa ini yang dibilang konsep sedekah. Jadi kalau zaman kecil saya menabung pangkal kaya, menurut saya kok kurang pas gitu. Setelah saya coba pahami, setelah saya coba telusuri gitu. Tapi justru berbagilah yang saya makin jadi lebih banyak rezekinya. Tidak percaya? Contoh nih, yang real nyata di negara kita saat ini yang tetap bisnisnya tetap running apa? Minyak, Pertamina. Karena dia diperlukan banyak orang, maka dia menebarlah bensin, solar, segala macam sampai ke seluruh Indonesia. Artinya ya mereka cair everyday gitu. Mereka cair dan rezekinya juga makin banyak. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata kita berbagi itu tidak cuma mengasih, tapi manfaat itu juga berbagi gitu. Jadi konsep sedekah, konsep berbagi ini nggak sesempit yang kita bayangkan. Tenaga kita kan berbagi juga, berbagi jasa, membagikan jasa kita. Apalagi kalau kita paham akan hal ini dan kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Jangan alasan kita modal HP jadul, saya cuma modal HP-nya ku jelek, nggak mau. Misalkan mau ngelapak online, mau apa, aku pengen nanti. Nah, pada saat kita sulit pun kita harus tetap bergerak. Karena justru orang-orang hebat itu mampu bergerak, mampu bertahan di kondisi sulit. Kalau kondisi sulit tidak mampu bertahan, ya wes, mau sebesar apapun yang kita miliki bisa rontok di tengah jalan. Maksudnya begini, kita mau bergerak, menunggu, misalkan kita mau berbisnis pertanian, pengen punya alatnya lengkap dulu, lahannya luas dulu,
bahkan ingin memiliki hotel, contohnya, itu pun juga nggak serta-merta langsung punya tanah luas, bangun. Kalau teman-teman pernah membaca atau mendengar cerita bagaimana Syahid mendirikan hotelnya, bayangkan dulu, zaman dulu dia ngontrak rumah yang cuman sekamar, yang nggak tahu, kayaknya ya standarnya parah banget gitu, di tanah itu. Dan dia bermimpi atau gimana, kalau nggak salah ceritanya, nanti tolong diluruskan kalau nggak tepat, bahwasanya suatu saat saya ingin membangun hotel di sini, atau gimana lah mimpinya begitu. Intinya dia pengen bermimpi lah, atau dia bercita-cita gitu. Dan menjadi kenyataan di mana dia ngekos atau ngontrak di daerah itu, saat ini jadi Hotel Syahid di Sudirman. Bayangkan kalau dia menuruti hati nurani, misalkan dia harus lengkap dulu, harus berharta banyak dulu baru memulai, baru bekerja. Belum tentu. Justru makin kita sulit, makin kita mencoba, itu jadi motivasi atau daya juang untuk terus bergerak. Kesulitan justru itu jadi api pembakar, dorongan yang gak ada duanya. Coba Anda dipilih, Anda gak punya apa-apa, terus Anda ada peluang, dikasih pekerjaan, memiliki kesempatan, maka Anda pasti akan habis-habisan untuk bertahan, mempertahankan kesempatan tersebut. Tetapi kalau kalian atau kita sudah merasa cukup, sudah merasa aman, ada peluang, dikasih kesempatan, dikasih pekerjaan, tentu nggak bakal bergerak. Nah, maka situasi kondisi sulit seperti tadi di tengah pandemi ini gitu, kita justru jadi api pembakar, api semangat, pemantik untuk bekerja, pemantik untuk mencari peluang. Kita berpikir, kita gunakan akal kita, otak kita, semangat kita, peluang kita coba mencari teman, mencari sahabat. Nah, maka insya Allah akan ada peluang. Justru saya rasakan dari kecil dulu, kondisi-kondisi seperti ini justru membuat saya bisa bertumbuh. Memang sulit, memang susah. Ingat banget dulu saya jadi seorang tukang sapu, bermimpi jadi seorang manajer. Itu suatu hal yang terlihat impossible. Tetapi fact-nya saya bisa bersaing dengan teman-teman yang kuliahnya di kampus-kampus elit, kampus-kampus mahal. Sedangkan saya kuliah di kampus malam yang nggak jelas. Yang dicari pun kadang-kadang bisa nggak ketemu. Tapi bukan di situ. Ketekunan, keelutan, dan satu lagi dorongan karena kesulitan yang diberikan Allah justru membuat kita menjadi lebih hebat. Gak percaya orang-orang besar di negara kita sendiri, presiden negara kita, ya Pak Harto dulu dari petani, SBY dari Deso Pacitan, kampung saya, Pak Jokowi dari jualan mebel rumah pinggir kali, dan macam-macam itulah. Mereka bukan dari orang yang berasal memang sudah berkecukupan dari awal, tetapi justru kondisi dan situasi yang membentuk mereka menjadi hebat. Jadi pada saat kita kondisi seperti saat ini sulit, bersyukurlah, yakin justru ini peluang, justru ini tantangan, kesuksesan itu ada. Jadi bagi teman-teman yang WFH, bersyukur karena bisa dekat keluarga. Dan jangan-jangan ini justru peluang the next masa depan perkantoran, usaha, itu kantornya dari rumah. Dan the next lagi kantor from everywhere. Sudah dimulai, sudah dipaksa detik ini. Artinya ada peluang-peluang bagaimana mengatur pekerjaan dilakukan dari jarak jauh. Misalkan teman-teman yang masih ngantor, kok sekarang kerja dari rumah nih. Artinya ada peluang bagaimana mengatur biar sistem tetap berjalan, kantor tetap oke, bisnis terus bergerak, tapi dikerjakan jarak jauh. Mungkin teman-teman mengelola orang-orangnya, mengatur orang-orangnya, memanage orang-orangnya, bagaimana bisa kerja di rumah tapi tetap terukur, standar tetap tercapai, bahkan kalau bisa berlipat-lipat hasilnya. Perusahaan mana yang nggak mau? Kantor mana yang nggak mau? Nggak perlu ke kantor, tapi hasilnya dahsyat, misalkan. Justru di sini ada peluang-peluang yang perlu digarap. Teman-teman yang HRD, bagaimana memanage manusia, teman-teman karyawan, staff,
Yang dulu kaku, jangan jadwal apa? Datang jam 9, pulang jam 5, lembur sampai jam 10. Bagaimana sefleksibel mungkin, tetapi hasil tetap dahsyat. Saya dulu termasuk orang yang rada-rada gendeng, rada-rada melawan masalah jadwal pekerjaan. Kalau memang bisa tidak sesuai harus dari jam ini, tapi dikasih standar. Kamu mengerjakan ini, deadline-nya ini, hasilnya harus begini. Oke, saya kerjakan, tapi saya nggak mau terbatasi oleh waktu, karena mood saya kadang-kadang munculnya tengah malam. Mood saya itu, tapi tentu disesuaikan. Kalau pekerjaan bisa dilaksanakan seperti itu, kenapa enggak? Why not? Karena sekarang zaman sudah mulai zaman now, neng omah wae. Oke, kira-kira gitu sob. Cerita-cerita gila pagi ini intinya semoga kita semua sukses apapun dan tetap semangat. Masalah bukan jadi hal yang mempersulit kita, tapi justru kita bersyukur dengan adanya masalah kita bisa berkesempatan untuk terus belajar, bertumbuh, dan makin bermanfaat untuk sesama. Mantap jiwa raga.